Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya membaca bacaan Injil yang versi panjang itu, saya tadi sudah meminta buku
yang asli mau membaca versi yang pendek karena panjang itu melelahkan. Tapi saya disadarkan oleh Yesus bahwa itu roh jahat seperti yang disampaikan di sini. Karena versi pendeknya itu ya 1 menit selesai. Nah, ketika membaca bacaan Injil itu saya merasa menemukan 2 hal yang membuka mata saya. Yang pertama, sebagai wong desa, ya bapak saya guru tapi saya tinggal di desa, saya sejak kecil dilatih untuk ikut aktivitas bertani oleh bapak saya. Dan saya langsung tahu bahwa penabur yang digambarkan di dalam bacaan Injil itu pengabur yang, mohon maaf, petruk. Ya, petruk gitu ya. Nah, misalnya kita bayangkan ya, akan menyiapkan tanaman padi itu ya, semua tanahnya disiapkan dulu. Disiapkan dulu, dibajak, diairi ya, benihnya sudah siap, baru kemudian ditanam. Kalau mau nanam jagung, ya nanam jagung juga enggak disebar-sebar kayak itu. Ya. Dia sudah disiapkan galengannya, pakai tongkat itu, nanam lombok, nanam tembakau ya sama saja. Maka bacaan Injil itu rasanya aneh, kok ada seorang penabur ya yang menabur benih itu kayak orang mabuk disebar-sebar gitu saja. Memang di dalam studi kitab suci dikatakan ada perbedaan cara bercocok tanam di era itu dengan era sekarang ya. Kita sudah 2000 tahun setelah hidup Yesus, kita ada kemajuan teknologi pertanian. Namun saya yakin ya, pun kalau pada waktu itu cara tanam menanamnya itu tidak se-advance sekarang, apa yang dilakukan penabur itu ngawur, buang-buang benih yang akhirnya mati. Tetapi cara berpikir seperti itulah yang menghalangi kita untuk memahami, justru itulah kontradiksi yang ingin ditampilkan oleh Yesus. Kita itu dalam hidup itu sudah judgmental, atau kalau enggak judgmental ya pretung. Ngapain sih benih baik itu dilempar ke tanah berbatu, rugi toh. Mendingan dikirimkan ke tanah yang baik. Tapi justru itulah kemurahan hati Tuhan itu. Dia tidak pretung. Kemurahan hati itu ditunjukkan dengan tawaran sabda itu diberikan kepada siapapun. Entah itu berbatu, entah itu di sampingnya ada pohon gagak yang segera mencuri. Ditawarkan kepada semua. Kemurahan hati Allah, justru itu yang ditampilkan. Kemurahan hatinya yang membagikan kasih kepada siapapun. Pun kalau yang ditawari itu keras berbatu, dia tidak menyingkirkan. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Kita beberapa bulan yang lalu merayakan Paskah dan terutama perjamuan terakhir. Masih menjadi suatu hal yang menarik bagi saya. Kalau Yesus tahu bahwa si Yudas ini akan mengkhianati, kok masih mencuci kakinya? Ya kalau saya Yesus tak tendang kok. Wajahnya Yudas, wah, kurang ajar. Tapi bahwa dia masih mencuci kakinya, artinya apa? Sampai detik terakhir, bahkan milisecond terakhir ya, Yesus itu masih memberi kesempatan bagimu. Oh, mungkin saya akan bertobat. Nah, seringkali kita justru kebalikan. Kita itu sebagai orang beriman itu pretung,
atau enggak judgmental. Alah kurang kayak gitu itu ya. Masukkan aja neraka yang paling bawah biar ekstra crispy. Panasnya langsung dekat api yang paling bawah itu. Bacaan pertama menegaskan visi ini. Dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu tidak akan kembali, melainkan mengairi, membuat subur, menumbuhkan. Dan kasih Allah itu tidak pernah sia-sia. Ini bagi saya adalah misunderstanding yang kadang-kadang muncul kalau kita membaca bacaan yang pertama. Kita memikirkan ya efektivitas semata-mata. Ngapain sih Allah melakukan itu semua? Namun justru Allah menunjukkan ada logika yang lebih besar dari logika efektivitas itu, yaitu logika kasih yang tanpa batas. Beberapa minggu yang lalu saya sebagai dosen itu baru menyelesaikan koreksi, dan setiap kali ya ujian akhir semester itu ya mendekati deadline itu mahasiswa saya itu kreatif untuk mengatakan supaya deadline-nya itu dimundurkan. Dari komputer jeblok, PLN-nya mati, apapun ya. Pokoknya jangan sampai pokoknya ada alasan, excuse supaya deadline tanggal ini itu bisa diundur. Dan umumnya ya dosen yang kejam seperti saya itu, selama kamu masih bernafas, ya deadline tetap deadline. Namun dalam banyak hal itu yang terjadi, kita itu tidak cukup murah hati. Dan bacaan pertama justru mengingatkan kita tentang Allah yang murah hati, yang menawarkan tanpa pernah putus asa. Yang kedua, kontradiksi yang kedua adalah kadang kita berpikir bahwa berbagai jenis tanah itu adalah apa yang ada di luar sana. Oh, orang itu orang baik, seperti tanah gembur yang menghasilkan 100 kali lipat. Oh, anak orang itu, keluarga itu ya tidak 100 tapi 60. Tapi beda itu, keluarga yang rumahnya di pojok gang itu ya, sudah pemabuk, ngawur hidupnya. Wah, itu seperti benih yang jatuh di batu-batu. Kita melihat bahwa jenis tanah itu adalah orang di luar sana. Mungkin bisa jadi tanah-tanah itu adalah momen-momen dalam hidup kita. Jadi 4 jenis tanah atau 5 jenis tanah itu adalah yang hadir di dalam hidup kita sehari-hari. Ada saatnya hidup kita itu berbatu-batu. Ada saatnya hidup kita itu mudah tergoda, jatuh. Benih sang sabda itu dimakan burung. Namun ada saatnya hidup kita memang menghasilkan banyak buah. Jadi berbagai jenis tanah itu bukan orang-orang di luar, namun justru hidup kita masing-masing. Momen-momen hidup kita yang berbeda-beda. Ada saat yang seperti dikatakan oleh dalam Injil Matius, bahwa ketika menerima kabar dari Tuhan, kemudian penderitaan itu datang dan kemudian lenyap tanpa sisa. Bukankah itu hidup kita? Ketika penderitaan itu datang, apakah kita masih percaya Allah itu Maha Kasih? Santo Ignatius Loyola pernah menyampaikan demikian. Ketika kamu sedang konsolasi itu hiburan rohani, pengalaman rohani yang mendalam, sukacita. Jangan lupa bahwa kamu pernah disolasi. Disolasi itu merasa kering, kurang percaya, down. Supaya apa? Supaya ketika itu kamu tidak sombong. Ketika kamu bahagia, ingat ketika kamu pernah menderita. Supaya kamu gak sombong, tidak gemedi. Tetapi ketika kamu desolasi, menderita, jangan lupa bahwa kamu itu pernah konsolasi, pernah gembira. Artinya apa? Supaya kamu tidak kehilangan harapan. Ketika kita konsolasi, jangan lupa pernah desolasi.
Kalau kita desolasi, jangan lupa kita pernah konsolasi. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan bahwa kemurahan hati Allah itu memang sungguh luar biasa, melintasi cara berpikir kita yang suka pretung ini. Dan terlebih, kemurahan hati Allah itu membuat kita tidak kehilangan harapan. Kalau ada saat di mana hidup kita itu merasa jauh, merasa desolasi, merasa bahwa sabda itu sudah tidak lagi ada rasanya dalam hidup ini. Iman ini tidak memiliki arti dalam hidup saya. Ingatlah bahwa ada saat-saat dalam hidup kita merasa Tuhan itu begitu dekat. Dan kalau kita saat ini sedang merasa sedang happy, jangan gemedi, jangan sombong. Ingatlah kita juga pernah mengalami sendirian dan kesepian.